Ada sekian motivasi arsitek dalam bekerja. Salah satunya adalah mencari nafkah. Secara sederhana, mencari nafkah ini artinya mencari uang. Maka peristiwanya adalah arsitek mencari uang. Ada sekian tingkatan arsitek dalam bekerja, misalnya bekerja pada sebuah biro arsitektur atau bahkan memiliki biro sendiri. Ketika seorang arsitek bekerja pada biro, aktivitas menjual jasa arsitek dalam relasi arsitek-klien tidak terjadi. Tapi bagi biro arsitek atau arsitek yang bekerja secara orang perseorangan, maka aktivitas menjual jasa arsitek ini terjadi. Bagi sekian arsitek, istilah berjualan jasa agak tidak nyaman dipakai, karena terasa ada yang tidak pas terkait kehormatan profesi arsitek. Tapi yang jelas ada layanan yang diberikan arsitek dan ada imbal jasa yang diberikan klien. Untuk sementara, kita tetap memakai istilah jual beli. Ada sekian kondisi yang mempengaruhi aktivitas jual beli jasa arsitek ini. Ketika jumlah arsitek terbatas dan kebutuhan atas jasa arsitek berlebih, maka arsitek tidak memerlukan upaya khusus untuk menawarkan jasanya. Klien akan datang mencari arsitek. Tapi ketika jasa layanan yang ditawarkan jumlahnya berlebihan dibanding dengan permintaan, maka yang terjadi adalah hukum pasar, dan arsitek akan melakukan upaya khusus untuk menawarkan jasa layanannya. Upaya ini disebut pemasaran. Ada sekian strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh arsitek untuk menjual jasanya. Strategi paling klasik dari ilmu pemasaran adalah dengan memainkan unsur harga, promosi, lokasi, dan distribusi. Unsur harga maksudnya adalah berapa nilai uang yang harus dibayarkan klien untuk jasa arsitek. Untuk mendapatkan klien, arsitek menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan yang lainnya. Unsur ini berlaku umum pada kebanyakan arsitek, tetapi tidak berlaku untuk beberapa arsitek yang telah memiliki ketenaran, gaya arsitektur yang spesifik, atau alasan-alasan unik lainnya. Karena itu banyak arsitek berusaha meraih status terkenal, unik, lain dari yang lain, demi mendapatkan harga yang bukan pasaran. Ada sekian cara arsitek untuk promosi, misalnya dengan membuat kartu nama, membuat brosur, membuat buku, membuat website, atau aktif dalam pameran-pameran karya. Bahkan, ada sekian arsitek yang waktunya lebih banyak untuk memutakhirkan media sosialnya dibandingkan berkarya. Semua dilakukan untuk dapat posisi dikenal dan selanjutnya terkenal. Strategi pemasaran yang lain adalah upaya untuk mendekatkan jasa layanan kita pada klien, baik masalah keterjangkauan maupun kemudahan penyampaian hasil karya. Walaupun dunia hari ini memungkinkan orang untuk komunikasi melalui daring, untuk jasa arsitek orang tetap perlu bertatap muka langsung karena arsitek perlu melihat dan mengalami langsung lahan untuk arsitektur yang akan dibangun. Juga perlu berkomunikasi langsung untuk menggali kebutuhan dan keinginan dari sang klien. Bagi saya, upaya-upaya memasarkan jasa layanan arsitek boleh, tapi dengan kondisi dan cara tertentu. Pertama, saya ingin meyakini bahwa Tuhan menjamin dan mengatur rezeki semua makhluknya, bahkan hewan melata sekalipun. Tapi dengan keyakinan itu bukan berarti kita tidak berusaha untuk mendapatkannya, melainkan itu menjadi dasar keyakinan membuat upaya-upaya yang kita lakukan memiliki pondasi yang tepat.
Semua upaya kita adalah dalam rangka ikhtiar kita sebagai makhluk, sedangkan hasilnya merupakan hak prerogatif Tuhan. Ikhtiar kita merupakan pengejawantahan dari rasa syukur makhluk kepada Sang Kholik. Karena pemasaran merupakan ikhtiar dalam menjalankan kelangsungan berprofesi, maka upaya tersebut haruslah dalam koridor yang membuat Sang Kholik tersenyum. Kampanye pemasaran kita yang masif perlu dicurigai jangan-jangan itu merupakan wujud ketidakpercayaan kita pada kemampuan Tuhan menjamin rezeki hambanya. Apalagi bila upaya pemasaran itu menggunakan cara-cara yang tidak disenanginya. Perihal penetapan biaya jasa arsitek, saya termasuk tipe yang enggan membicarakan harga jasa arsitek ini. Dalam hal ini saya senang pada proyek pemerintah, karena di sana sudah ditetapkan plafon biaya untuk arsitek. Untuk proyek swasta dan perorangan, saya memimpikan suatu situasi di mana standar harga jasa arsitek sudah ditetapkan dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Maka ketika hendak menjalin kerjasama, masing-masing sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Saya tidak nyaman dengan tawar-menawar dalam hal ini. Apabila standar harga sudah ada dan calon klien masih berniat menawar, kecenderungan saya adalah mengiyakannya. Dalam benak saya, silakan bayar berapapun dari harga yang seharusnya. Selisih di antaranya adalah sedekah saya pada mereka. Apalagi sebagaimana prinsip yang saya kemukakan sebelumnya, pada hakikatnya saya bekerja untuk Tuhan. Bila terjadi kurang bayar, maka saya memiliki keyakinan Tuhan yang akan membayar selebihnya. Dengan demikian, berapapun saya terima dari suatu penugasan, tiada lain kecuali membuat saya tersenyum. Promosi sebagai salah satu unsur pemasaran juga merupakan hal yang membuat agak risih apabila itu berarti usaha untuk meyakinkan masyarakat tentang kualitas arsitektur kita. Rasanya tidak nyaman betul untuk bilang bahwa kita adalah arsitek nomor 1. Atau bahwa kita paling ahli merancang apartemen. Atau bahwa kita arsitek yang meraih sekian penghargaan tingkat dunia. Padahal semua kekasih Tuhan diajarinya untuk berkata, sungguh saya hamba yang zolim, atau sungguh saya hamba yang hina. Bila kita amati dua kelompok frase di atas, berasalah bahwa kita selama ini sudah jauh dari gambaran hamba yang diharapkannya. Dengan demikian, kita tidak perlu mati-matian membayar majalah untuk memuat karya kita, atau berusaha kampanye agar karya kita di-like pada media sosial kita, atau bertepuk tangan bangga karena karya kita tayang di artsdaily.com. Pertama, karena sikap itu jauh dari sifat rendah hati, dan kedua, karena semua itu belumlah prestasi. Sama sekali belum prestasi. Sebagai arsitek kita diajari untuk membuat portfolio sebagai upaya memasarkan jasa kita. Saya berpikir bahwa itu bisa dilakukan dengan tujuan agar calon klien mempunyai gambaran seperti apa arsitek yang akan membantunya. Tetapi saya akan melakukannya dengan kehati-hatian bahwa karya yang kita hasilkan tidak sepenuhnya milik kita. Bangunan itu ada pemiliknya, rumah itu ada penghuninya. Bisa saja mereka keberatan apabila area privasi mereka dipublikasikan kepada khalayak. Yang kedua, saya menekankan pada calon klien bahwa yang mereka beli bukanlah portfolio itu,
melainkan sebuah karya yang belum ada di daftar tersebut. Karya itu masih misterius karena garis pertama pun belum juga kita buat. Apabila sebuah portfolio menampilkan karya-karya bagus, belum tentu karya berikutnya akan sebagus itu. Bahkan, bukan tidak mungkin karya berikutnya adalah karya yang gagal, sebagaimana semua arsitek terkemuka di dunia pernah mengalaminya. Dalam hal ini, jangan sampai portfolio kita menjadi alat penipuan. Tapi baiklah, pemasaran tetap boleh dilakukan. Ada sekian cara pemasaran yang saya masih nyaman melakukannya. Di antaranya adalah bekerja dan berkarya sebaik-baiknya. Ini menurut saya cara pemasaran yang masih mulia. Nanti biarkan alam raya yang akan mempublikasikan karya kita melalui udara pagi dan angin yang berhembus, serta air hujan yang mengguyur karya arsitektur kita. Juga mata dari dedaunan yang kesemuanya akan sontak mempublikasikan melalui gelombangnya masing-masing. Sementara kita meringkuk di bawah rumput karena malu akan karya yang tidak seberapa.